Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrul, NIM 2048201019, kelas 1A, Prodi Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dosis injeksi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu injeksi. Injeksi yaitu adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan secara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Nah, obat-obat injeksi parenteral ini biasanya berbentuk ampul yang berisi cairan obat dan dosis tunggal, atau juga bisa berbentuk vial berisi serbuk kering dengan dosis tunggal dan dosis multiple. Apa itu ampul? Ampul yaitu adalah wadah berbentuk silindris yang terbuat dari gelas kaca, memiliki ujung runcing atau leher, dan bidang dasar datar dengan berbagai volume ukuran, yaitu ada 1-20 mili. Untuk menggunakan ampul ini, terlebih dahulu harus dipatahkan bagian lehernya. Nah, teman-teman, sedangkan vial itu sendiri, yaitu adalah wadah yang terbuat dari kaca atau plastik yang memiliki penutup karet di atasnya dengan prinsip sistem tertutup hampa udara, sehingga perlu disuntikkan terlebih dahulu agar memudahkan dalam proses pengambilan larutan obat. Pelarut yang biasanya digunakan adalah air, NaCl atau natrium klorida, dan lain-lainnya. Dan ini adalah contoh gambar dari vial. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang perhitungan dosis injeksi itu seperti apa sih? Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang perhitungan dosis injeksi lebih dalam, di mana di sini saya telah menyediakan beberapa soal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Contoh, seorang anak mendapatkan infeksi ceftriaxone 3 kali 330 mg per hari, di mana sediaan 1 gram dan pelarutnya yaitu 9 cc. Berapa cc obat yang diberikan setiap injeksi? Untuk mengatasi menyelesaikan soal ini, maka kita dapat menggunakan rumus, yaitu bahwa rumusnya yaitu kebutuhan dibagi sediaan dikalikan dengan pelarut. Inilah rumus yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah di atas. Maka jawab yaitu diketahui kebutuhan yaitu dari soal yaitu adalah 330 mg ceftriaxone, dan sediaannya yaitu adalah 1 gram, dan itu harus kita konversikan ke dalam satuan miligram. Maka dikalikan 1000, 1 dikali 1000 maka 1000 mg, dan pelarutnya yaitu adalah 9 cc. Maka kita substitusikan semua yang telah diketahui dari soal ke dalam rumus. Maka kebutuhan per sediaan dikali pelarut, kebutuhan yaitu 330, sediaannya yaitu 1000 mg, dikalikan pelarutnya yaitu adalah 9 cc. 330 dibagi 1000 yaitu 0,33, maka dikalikan dengan 9 cc, maka dapat hasilnya yaitu 2,97 cc. Jadi, setiap injeksi pasien akan mendapatkan yaitu sebanyak 2,97 cc ceftriaxone. Nah, bagaimana seandainya jika ada jenis obat yang tidak memerlukan pelarut lagi,
Misalnya contohnya sediaan ampul. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka kita dapat menggunakan rumus, yakni rumusnya yaitu adalah kebutuhan dibagi sediaan dikalikan dengan volume. Jadi inilah yang membedakan rumus pada soal kali ini dengan soal sebelumnya, di mana jika pada soal sebelumnya yaitu dikalikan dengan pelarut, sedangkan pada soal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu dikalikan volume karena dia tidak memerlukan pelarut lagi. Contohnya, di sini ada dokter menginstruksikan pasien diberi diazepam ampul rasio pam 14 mg per hari, di mana pada label tertulis 10 mg per 2 mili. Berapa mili yang dibutuhkan pasien? Maka menjawab soalnya kita harus menuliskan apa yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Kebutuhan dari soal yaitu adalah 14 mg diazepam. Sediaannya yaitu adalah 10 mg. Sedangkan volumenya yaitu adalah 2 mili. Ini kita lihat dari label yang tertulis. Maka kita substitusikan semua yang diketahui ke dalam rumus. Rumusnya tadi kan kebutuhan persediaan dikali volume. Kebutuhannya yaitu adalah 14 mg per sediaannya yaitu adalah 10 mg. Kita kalikan volumenya yaitu adalah 2 mili. 14 dibagi 10 yaitu adalah 1,4. Kita kalikan 2 mili. Maka didapatkan hasilnya yaitu adalah 2,8 mili. Jadi, pasien yaitu hanya membutuhkan sebanyak 2,8 mili diazepam. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana jika ada jenis obat yang tidak memerlukan pelarut lagi dan sudah tersedia. Misalnya di sini adalah sediaan metronidazole. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya yaitu kita dapat menggunakan rumus yaitu kebutuhan dibagi sediaan dikalikan dengan volume. Nah, untuk dapat memahaminya lagi, maka saya juga telah menyediakan satu buah soal terkait dengan masalah ini. Nah, contoh soalnya yaitu adalah metronidazole injeksi yaitu dengan trididai dikali 250 mg yang artinya yaitu 3 kali sehari, di mana sediaan obat dari metronidazole injeksi pada setiap 100 mili ialah 500 mg. Nah, berapakah dosis yang akan diberikan? Maka jawab diketahui dari soal. Yang pertama, kebutuhannya yaitu ada 250 mg. Sediaannya yaitu adalah 500 mg dan volume yang diketahui dari soal yaitu adalah 100 mili. Dan yang ditanya yaitu berapa mili yang diberikan kepada pasien. Maka langkah selanjutnya yaitu kita adalah mensubstitusikannya ke dalam rumus. Rumus yang telah kita ketahui bahwa kebutuhan persediaan dikali dengan volume. Kebutuhannya yaitu adalah 250 mg per sediaannya yaitu adalah 500 mg. Kita kalikan dengan volume yaitu adalah 100 mili. Nah, langsung kita bagi 250 di sini dibagi dengan 500. Hasilnya yaitu adalah 0,5 dikali dengan 100 mili. 0,5 dikali 100 mili, hasilnya yaitu adalah 50 mili.
Nah, inilah hasil yang kita dapatkan. Jadi, setiap 50 mili itu mengandung metronidazol 250 mg. Jadi, dosis yang akan diberikan yaitu adalah sebanyak 50 mili kepada pasien. Nah, itulah teman-teman penjelasan saya tentang materi perhitungan dosis injeksi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.